Jemaat yang terkasih dalam Yesus Kristus, apapun keadaan kita saat ini, mari kita imani penyertaan Tuhan tak terbatas. Besar kuasa Tuhan bagi kita semua. Mari kita bersaat teduh. Fotum kita pada pagi hari ini terdapat di Mazmur 105 ayat 1 sampai 3. Bersyukurlah kepada Tuhan, serukanlah namanya, perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Bernyanyilah baginya, bermazmurlah baginya. Percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Bermegalah di dalam namanya yang kudus. Biarlah bersukacita orang-orang yang mencari Tuhan. Anugerah Tuhan selalu menyertai kita. Di setiap langkah selalu menuntun kita. Mari kita angkat satu pujian melangkah dalam anugerah. Setiap langkahku adalah anugerah, tangan kasih-Mu pegangku erat. Setiap langkahku penuh pengharapan, tangan kasih-Mu tuntun jalan hidupku. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, kami yang ada di surga, yang Bapa di dalam nama Yesus Kristus, sungguh kami bersyukur Bapa, kami punya Allah yang besar, Allah yang menjadi pertolongan dalam perlindungan kami. Kami punya Tuhan yang besar, kami bersyukur atas berkat-Mu,
anugerah-Mu yang selalu menuntun di setiap langkah kami. Saat ini kami datang padamu Bapa dengan kerendah hati kami. Kami mohon Engkau pimpin kami, apapun situasi dan kondisi kami saat ini. Engkau lindungin kami, dan Engkaulah perlindungan bagi kami semua saat ini. Kami juga menyerahkan ibadah kami ini dari awal hingga selesai. Bagi yang sakit, Engkau sembuhkan. Yang dalam pergumulan, Engkau kuatkan Bapa. Saat ini, kami hanya bisa bersatu hati bersama-sama untuk Bapak Pendeta kami, Bapak Rudianto yang akan menyampaikan firman. Biarlah firman yang disampaikan dapat menjadi pelita bagi kami semua. Terpujilah nama-Mu Bapa. Semuanya ini kami serahkan dalam tangan-Mu yang telah menjadi juru selamat kami yang hidup. Amin. Kembali kita berresponsoria dari KPPK nomor 51, menang atas percobaan. Kami undang jemaat yang terkasih yang di rumah untuk bangkit berdiri. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah, sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia dicobai tidak mencuri. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuai, ia melahirkan dosa, dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Sebab karena ia sendiri telah menderita karena pencobaan, maka ia dapat menolong mereka yang dicobai. Karena kita sekarang mempunyai iman besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus anak Allah, baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Mari kita baca bersama-sama, sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jemaat yang terkasih, dipersilakan duduk. Saat ini kita kembali memuji Tuhan dengan judul Ku Percaya Pada Yesus. Percaya pada Yesus dan firman
Mari kita bersatu di dalam doa. Kami percaya ya Tuhan, ketika kami boleh mengandalkan kasih-Mu, tangan Tuhan yang begitu kuat, ketika kami boleh menghadapi apapun dalam kehidupan kami, masalah, pergumulan hidup kami yakin dan percaya kami menang dalam segala hal. Kami percaya ya Tuhan, Tuhan sudah mengizinkan kami untuk datang menyembah dan memuji nama Tuhan. Biar itu menjadi sumber kekuatan bagi kami yang mulai mengalami kelemahan iman, kemunduran di dalam kerohanian kami, sehingga kami boleh diingatkan melalui kebaktian pada pagi hari ini, dan bersama-sama bersekutu di dalam rumah kami masing-masing untuk saling menguatkan. Kami percaya Roh Tuhan boleh berkuasa atas setiap kami, dan dalam mendengarkan firman-Mu, biar senantiasa Tuhan juga membuka hati pikiran kami, supaya kami benar-benar mengerti apa rencana Tuhan ke depan bagi setiap kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, berfirmanlah, kami siap untuk mendengarkan. Demi Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Ya, selamat pagi bagi kita semua yang berada di rumah masing-masing. Kita masih kebaktian secara online. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, saya harap kita semua dalam keadaan baik, sehat, aman dalam perlindungan Tuhan. Nah, hari ini firman Tuhan akan diambil di dalam Lukas pasal yang keempat, ayat 1 sampai ayat yang ke-13. Lukas pasal 4 ayat 1 sampai 13. Saya akan bacakan bagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Pencobaan di padang gurun. Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari sungai Yordan, lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Di situ ia tinggal 40 hari lamanya dan dicobai iblis. Selama di situ ia tidak makan apa-apa, dan sesudah waktu itu ia lapar. Lalu berkatalah iblis kepadanya, "Jika engkau anak Allah, suruhlah batu ini menjadi roti." Jawab Yesus kepadanya, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja." Kemudian ia membawa Yesus ke suatu tempat yang tinggi, dan dalam sekejap mata ia memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia. Kata iblis kepadanya, "Segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu, sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku, dan aku akan memberikannya kepada siapa saja yang ku kehendaki. Jadi jikalau engkau menyembah aku, seluruhnya itu akan menjadi milikmu." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Kemudian ia membawa Yesus ke Yerusalem dan menempatkan dia di bumbungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu dari sini ke bawah. Sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk melindungi engkau. Dan mereka akan menantang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Yesus menjawabnya, katanya, "Ada firman, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu." Sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, ia mundur daripadanya dan menunggu waktu yang baik. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, siapakah yang sampai saat ini, mungkin Bapak, Ibu, dan saudara tidak mengalami yang namanya pencobaan? Ya. Saya kira semua pernah mengalaminya. Ketika kita usia anak-anak, ya, masih kanak-kanak, sampai usia sekarang ini, mungkin sudah tua, semua pasti pernah mengalami apa yang dinamakan pencobaan. Dari orang kaya sampai orang miskin, semua pasti mengalami apa yang dinamakan pencobaan. Dari orang yang mungkin cantik sampai orang yang jelek. Ya, saya tidak percaya dengan orang jelek, karena cantik itu relatif ya. Artinya pencobaan yang kita alami tidak mengenal usia. Pencobaan yang kita alami itu tidak mengenal fisik. Pencobaan yang kita alami itu tidak mengenal apa yang dinamakan status dan sebagainya. Semua orang yang ada di bumi ini, yang dilahirkan di sini, di dunia ini, pasti akan mengalami apa yang dinamakan pencobaan. Ya. Kita sedang menghadapi apa yang sekarang kita tahu, bahwa
pencobaan pandemi COVID-19 ini begitu lama sekali, ya. Orang sudah mulai frustrasi. Ini pencobaan, ya. Ini pencobaan bagi kita semua, seluruh dunia. Ya. Virus ini tidak memilih-milih, ya Bapak Ibu Saudara, kepada siapa yang ia akan mengenainya. Semua akan terkena, ya, jika tidak hati-hati atau tidak mengindahkan protokol kesehatan. Jangan coba-coba menantangnya kalau tidak pakai masker kemudian di kerumunan, terus kemudian pegang-pegang apapun, saat ini pasti kena. Begitu. Kalau apalagi Bapak Ibu dan Saudara dekat dengan rumah sakit yang semua ruangannya itu sedang merawat pasien COVID, itu harus hati-hati. Nah, hidupnya yang bersih sekalipun, ya, saya mendengar berita orangnya sudah cuci tangan, pakai masker, jaga jarak, masih juga bisa kena. Apalagi hidup kita yang sembarangan, sudah cuci tangan, pakai masker dan jaga jarak, masih kena. Jadi hati-hati Bapak Ibu Saudara. Lalu pertanyaan kita Bapak Ibu Saudara, dari mana pencobaan itu datang? Dari mana datangnya pencobaan itu? Seringkali ketika seorang menerima pencobaan, orang selalu memikirkan bahwa pencobaan itu datangnya dari Tuhan. Ya. Selama pandemi ini saya selalu ditanya, kenapa Tuhan memberikan virus ini kepada kita? Itu artinya bahwa kita menganggap bahwa pencobaan yang kita alami itu datangnya dari Tuhan. Pandemi ini datangnya dari Tuhan. Itu seringkali kita katakan. Nah, pencobaan dikatakan tidak datang dari Allah. Dalam Yakobus pasal 1 ayat 13 sampai 14 dikatakan di situ, apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Yesus sekalipun kita tahu bahwa ia adalah Tuhan, namun ketika ia berada di dalam dunia ini, di dalam kemanusiaannya, Yesus juga dicobai. Bahkan di slide tadi yang direspon Surya, dia dicobai meskipun dia tidak jatuh dalam dosa. Mengapa Yesus dicobai? Pertanyaan kita. Alasannya adalah supaya sebagai manusia, dia yang sebagai manusia, Yesus juga harus merasakan penderitaan yang sama dengan kita. Untuk itu dia diutus oleh Bapa kita di surga. Ia juga harus merasakan pengalaman-pengalaman yang sama, supaya Yesus juga merasakan sama seperti manusia yang rasakan. Dan tentunya Yesus mengalami sebuah kemenangan yang sama, yaitu bebas dari sebuah pencobaan. Karena siapa? Dikatakan karena Roh Kudus yang ada di dalamnya, yang menguasai, yang memberi kekuatan kepada Yesus untuk bisa menang dalam pencobaan. Itu di dalam ayat yang pertama. Itulah Yesus menjadi manusia agar sama seperti manusia. Orang Kristen sebagai anak Allah seharusnya bisa menang, ya, seperti Yesus dalam menghadapi pencobaan hidup ini. Namun sekali lagi, jika orang Kristen hidupnya dikuasai oleh Roh Kudus, karena Yesus anak Allah dikuasai oleh Roh Kudus. Dikatakan di ayat 1, Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari sungai Yordan, lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Ketika kita bisa menang dari pencobaan, maka syarat yang utama adalah kita harus dipenuhi oleh Roh Kudus. Hidup kita harus penuh dengan Roh Kudus. Pencobaan-pencobaan apa saja yang ada di dunia ini yang sering terjadi pada hidup kita sebagai orang percaya. Saya sudah berkali-kali khotbah tentang apa yang dinamakan pencobaan yang membuat manusia, membuat kita, ya, orang-orang percaya kepada Yesus itu jatuh. Ada kalimat 3 ta di situ.
harta, tahta, dan wanita. Ini pencobaan yang sering kali orang jatuh di dalam dosa. Semua dosa pada umumnya bermuara pada ketiga hal ini, pada umumnya. Ya. Mari kita melihat goda-godaan apa, pencobaan apa yang terjadi di dalam Yesus. Ada 3 hal pencobaan terbesar yang ditujukan oleh firman Tuhan hari ini. Pencobaan itu mewakili pencobaan kita. Ya. Ada 3 hal yang mendasar dari godaan iblis terhadap Yesus. Yang pertama, pencobaan yang pertama, memakan roti atau dimakan roti. Ini bisa ditemukan di dalam ayat 3 sampai 4. Ya. Yesus Kristus pada waktu berpuasa 40 hari lamanya di padang gurun juga dicobai hal yang serupa. Yesus mengalami yang namanya kelaparan. Ya, kalau sudah puasa itu pasti rasa lapar itu ada. Iblis membujuk untuk apa? Dikatakan di situ mengubah batu menjadi roti. Bila kita lihat sekilas, semua pencobaan iblis kelihatannya ada benarnya, Bapak Ibu Saudara. Manusia ini perlu makan. Manusia bebas menentukan pilihan hidupnya dan sebagainya. Kendati demikian perlu diketahui bahwa yang menjadi permasalahannya bukan oleh karena makanan. Tetapi apa? Sikap hati yang memberontak terhadap Tuhan. Hawa kita tahu dicobai oleh iblis dengan bujukan yang sangat licik. Sehingga buah pengetahuan yang baik dan yang jahat itu terlihat baik untuk apa? Dimakan dan disantapnya. Hawa jatuh dalam dosa ketika melanggar kehendak Tuhan dengan memakan buah yang terlarang. Jadi Bapak Ibu Saudara, makan bukan inti dari kejatuhan, tetapi diperbudak oleh makanan. Itulah yang menjadi kita jatuh dalam dosa. Sekali lagi, makan bukan inti dari kejatuhan. Ya, kalau kamu makan, makanlah begitu. Tetapi diperbudak oleh makanan, itulah yang menjadi kita jatuh dalam dosa. Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa bukan soal makan, tetapi persoalannya adalah dia tidak mau taat kepada Tuhan, tetapi dia mau taat kepada kata iblis. Sama dengan kita saat ini. Makan bukan inti dari kejatuhan manusia, tetapi mau dikontrol oleh iblis adalah kebodohan. Dan itu dosa bagi manusia. Nah, Yesus sendiri menyadari jebakan iblis dan Yesus sendiri memenangkan pencobaan itu. Kalau kita lihat, Yesus sangat lapar, 40 hari 40 malam. Tetapi dia tidak mau merubah batu itu menjadi roti. Dan mengatakan di dalam ayat 4, manusia hidup bukan dari roti saja. Manusia tidak hidup dari makanan saja, tetapi dari setiap firman Tuhan. Artinya hidup manusia tidak melulu bersifat secara jasmani saja, tetapi ada bagian atau dimensi yang harus dimakan. Jadi manusia perlu makan, tetapi manusia yang percaya Tuhan Yesus juga perlu makanan rohani. Manusia tidak hanya makan secara jasmani, tetapi makanan rohani sangat diperlukan. Jawaban Yesus ini adalah cerminan dia dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus. Dia tidak takut mati, Bapak Ibu Saudara. Sekalipun dia merasakan kelaparan yang sangat dalam. Namun karena kuasa Roh Kudus, Yesus tidak tergoda untuk mengubah batu menjadi roti. Yesus tidak mau dimakan roti atau hidupnya tergoda oleh godaan iblis. Yesus tidak mau menyerahkan hidupnya pada pencobaan si iblis. Itu semua karena, sekali lagi, dikatakan di ayat yang pertama tadi, Yesus dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus. Orang yang dikuasai oleh Roh Kudus, hidupnya akan tahan terhadap pencobaan.
sekalipun ia dalam keadaan kepepet sekalipun. Ya, seringkali Bapak Ibu Saudara, kata kepepet itu menghalalkan segala sesuatu. Ya dah. Seringkali kata kepepet itu kita gunakan untuk menghalalkan berbuat sesuatu yang jahat dan yang tidak berkenan di hati Tuhan Yesus. Padahal manusia banyak kepepetnya daripada tidaknya. Sekalipun dalam keadaan sekarang ini serba sulit, hidup penuh tekanan, hidup penuh dengan pencobaan, tapi mari kita belajar dari Tuhan kita Yesus Kristus. Kuat menghadapi sebuah pencobaan. Kenapa? Hidup kita dipenuhi oleh Roh Kudus. Makanya kita mampu untuk menghadapi sebuah pencobaan hidup. Saya percaya kita semua dimampukan oleh kuasa Roh Kudus untuk menghadapi segala sesuatu, yaitu sebuah pencobaan hidup. Iblis tahu dirinya kalah. Dan kemudian ya iblis mulai pasang strategi selanjutnya. Yang kedua dikatakan pencobaan yang kedua, menyembah Tuhan atau menyembah ilah lain. Itu dikatakan di dalam ayat 5-8. Menyembah Tuhan atau menyembah ilah lain. Pada umumnya kita jelas mengetahui bahwa adalah benar menyembah Tuhan dan salah menyembah ilah lain atau hal lain secara Tuhan. Perintah ini adalah ya sering kita dengar dan kita tahu. Masalahnya Bapak Ibu Saudara, yang sering terjadi adalah kesalahan menempatkan prioritas hidup kita. Hawa dalam percakapannya dengan iblis telah digoda sedemikian rupa dan mendapat tawaran memiliki apa? Kemampuan seperti Allah. Ini adalah kuasa seperti Allah dan bukan seperti Allah dalam hal karakter atau sifatnya atau kehidupan yang benar dan baik. Yesus Kristus pun juga dicobai iblis waktu itu dengan diperlihatkan semua kuasa dunia dan segala kemuliaannya. Yesus Kristus tahu bahwa ini adalah salah dan ini bukan prioritas hidupnya. Ini bukan prioritas misinya. Prioritas hidup bagi setiap manusia adalah apa? Menyembah Tuhan. Kita diciptakan, dilahirkan di dunia ini. Untuk apa? Tujuannya adalah menyembah Tuhan. Jadi ketika kita tahu bahwa prioritas hidup kita adalah menyembah Tuhan, hal-hal yang lain harusnya menjadi hal yang kedua. Prioritas yang kedua. Yang tidak boleh mengalahkan Tuhan. Hari ini banyak orang Kristen keliru dalam menempatkan prioritas hidupnya. Orang Kristen tidak beribadah karena mengejar hal-hal yang lain. Mementingkan mamon atau money atau uang daripada mengabdi kepada Tuhan. Bahkan dikatakan di situ kita tidak bisa menyembah dua-duanya. Prioritas kita adalah menyembah Tuhan, maka semua dikatakan di ayat itu semuanya akan ditambahkan kepadamu. Carilah dahulu kerajaan Allah, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Yesus Kristus menang dari semua pencobaan, sekali lagi, karena hidupnya dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus. Orang yang dikuasai oleh Roh Kudus, rohnya akan bersaksi kepada dirinya bahwa kita adalah anak-anak Allah yang menyembah Tuhan, yang harus menyembah Tuhan. Pencobaan apapun yang ada di dalam hidupmu seharusnya itu membawa kepada penyembahanmu kepada Tuhan. Dengan cara apa? Ketika kita mempunyai masalah, ketika kita bergumul dalam segala hal, ketika kita menghadapi pandemi ini, maka apa yang kita lakukan dalam menyembah Tuhan? Tindakan apa? Kita harus bersyukur dalam segala hal. Kita tidak boleh kalah, kita tidak boleh menyerah. Bahkan kita menyerahkan prioritas yang utama itu untuk mengejar prioritas yang lain. Tentunya itu adalah jebakan dari sang iblis. Hidup yang dipenuhi oleh Roh Kudus akan menang dalam pencobaan ini. Tidak ada yang dapat membuat kita jatuh. Ketika Roh Kudus benar-benar ada
dan dapat dirasakan kehadirannya, maka kita pasti menang dalam pencobaan ini. Kita tidak akan pernah menyembah Allah lain selain Yesus. Mengutamakan prioritas yang lain daripada prioritas utama hidup kita, yaitu menyembah Tuhan. Tak sampai di situ, tak berhenti di situ, iblis kemudian melancarkan serangannya yang terakhir. Pencobaan yang ketiga, menguji Tuhan atau menguji diri. Di ayat 9 sampai 12 dikatakan di situ. Jadi iblis mengatakan kepada Yesus, "Jikalau engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu dari sini ke bawah." Ada persamaan antara kisah Hawa sewaktu dicobai iblis untuk memakan buah pengetahuan yang baik dan yang benar, dengan Yesus dicobai iblis di padang gurun. Adam dan Hawa jika makan buah itu, maka ia akan menjadi apa? Menjadi seperti Allah dan tidak akan mati. Padahal setelah itu, ketika Hawa dan Adam makan buah itu, ia mati. Itulah tipuan iblis. Kita dapat melihat inti dari godaan itu, pencobaan itu, yaitu bahwa sesungguhnya iblis hendak membuat manusia mencobai Tuhan. Jadi inti dari pencobaan itu adalah iblis hendak membuat manusia mencobai Tuhan. Hari ini banyak orang lebih suka menguji Tuhan daripada menguji dirinya sendiri. Banyak orang menguji Tuhan daripada mengevaluasi sikap hidup dan perilakunya yang tidak mengandalkan Tuhan. Sama halnya ketika kita percaya Tuhan Yesus akan melindungi, akan menyertai kita sampai akhir zaman. Kita lalu bertindak ceroboh terhadap, ya mungkin saat ini ceroboh dengan virus-virus yang sekarang berada di luar sana. Orang-orang menganggap new normal menjadi hidup normal kembali. Padahal sangat lain. Alasannya kan ada Tuhan. Tuhan melindungi saya. Kalau Tuhan ada di hidupku, mengapa saya harus takut virus corona ini? Ini yang dinamakan mencobai Tuhan. Untuk menangkal pencobaan ini, maka Yesus menjawab katanya di situ. Ayat 12. Ada firman, janganlah engkau mencobai Tuhan. Janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Mencobai Tuhan juga bisa dikatakan dalam hal lain, yaitu sebuah kesombongan diri. Kesombongan menggoda kita, mencobai kita dengan mengatakan bahwa kita tidak dapat melakukannya. Kita bisa melakukannya sendiri tanpa Tuhan. Kesombongan membuat kita salah dalam menilai diri kita sendiri. Karena kita, sekali lagi, kita lalai menilai diri kita. Lalai menilai hidup kita. Kesombongan membuat kita yang sebenarnya tidak dapat hidup tanpa Tuhan berpikir bahwa kita dapat melakukannya semuanya sendiri dan tidak perlu melibatkan Tuhan. Yesus dikuasai oleh Roh Kudus dan menang melawan iblis. Roh Kuduslah yang membuat hati Yesus penuh dengan apa? Kerendahan hati. Apa yang Yesus miliki, termasuk kekuatan, termasuk kekuasaannya, adalah milik Tuhan semata, milik Bapanya di sorga. Ia tidak mau mencobai Bapanya di sorga, karena dia tahu Bapanya di sorga. Tanpa Bapanya di sorga, ia tidak bisa berbuat apa-apa. Orang yang dikuasai hidupnya oleh Roh Kudus akan memiliki, sekali lagi, kerendahan hati. Ia sadar dalam hidupnya bahwa semua berasal dari Tuhan, dan Tuhanlah yang empunya hidupnya. Pertanyaan kita selanjutnya, Bapak Saudara, mengapa orang percaya, orang Kristen sering kalah dalam pencobaan? Mengapa kita di dalam dunia ini sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita kalah dalam pencobaannya? Untuk menjawab pertanyaan ini, makanya kita bertanya terlebih dahulu, mengapa Yesus bisa menang dalam pencobaan? Sekali lagi di ayat 1 menerangkan Yesus dikuasai oleh Roh Kudus. Orang yang dikuasai oleh Roh Kudus akan selalu menang
dalam menghadapi cobaan hidup. Jadi orang Kristen yang kalah dalam pencobaan karena hidupnya tidak dipenuhi oleh Roh Kudus. Ciri orang yang dikuasai oleh Roh Kudus, hidupnya dipenuhi oleh Roh Kudus, tentunya akan memancarkan buah roh yang terdapat di dalam Galatia pasal 5 ayat 22 sampai ayat 23. Ada buah yang dihasilkan dalam hidupnya. Jika kita semua memiliki buah roh, kita akan dengan mudah menghadapi pencobaan yang terus-menerus sampai kita mati. Buah roh, misalnya kasih. Jika kita memiliki kasih, tentunya kita tidak akan gampang sekali untuk dicobai. Kita tidak gampang ketika orang lain tidak mengasihi kita dan kemudian kita dicobai untuk marah kepadanya. Tetapi kita tetap memancarkan kasih Tuhan meskipun orang tidak mengasihi kita. Tetapi ketika kita tidak punya kasih, makanya kita dicobai. Untuk apa? Membenci saudara-saudara kita. Dan akhirnya kita kalah. Hidup yang dipenuhi oleh roh selalu akan memancarkan kasih. Dan kasih itu akan mengalahkan segalanya. Bapak Ibu Saudara, bagaimana akhir cerita ini? Akhir cerita ini adalah iblis kalah. Iblis mengatakan dalam ayat 13, ia mundur dari Yesus dan menunggu waktu yang baik. Ketika saya membaca ini, saya baca berulang-ulang kali. Iblis mundur dan menunggu waktu yang baik. Apa artinya Bapak Ibu dan Saudara? Jika hidup kita tidak dikuasai oleh Roh Kudus, jika hidup kita tidak dipenuhi oleh Roh Kudus, maka engkau akan mudah dikalahkan oleh pencobaan di dunia ini yang datangnya dari iblis. Ini peringatan kepada kita. Iblis menunggu waktu yang terbaik bagi kita. Ketika kita lengah, ketika hidup kita tidak penuh dengan roh, maka iblis akan datang mencobai hidup kita. Dan akhirnya kita akan kalah. Pencobaan pasti ada dalam hidup kita dan terus ada selama kita hidup dalam dunia ini. Makanya kita perlu kuasa Roh Kudus untuk menghadapi segala persoalan hidup ini, pencobaan-pencobaan yang datang bertubi-tubi, bahkan tanpa rencana apapun. Pandemi ini adalah contoh dari pencobaan kita. Siapa yang mengira kita bisa bertahan terus dalam rumah selama beberapa bulan ini? Tentunya kita tidak berpikir seperti itu. Tetapi saya yakin, saya dan saudara-saudara kuat untuk menghadapi hal ini. Buktinya kita sampai sekarang masih diberikan kesempatan untuk hidup selamat dan sehat. Itu bukti penyertaan Tuhan. Saya kira kita jangan terkecoh oleh karena virusnya yang kecil. Namun kuasa dari virus ini bisa memporak-porandakan tatanan kehidupan manusia secara keseluruhan di bumi ini. Sekali lagi, kita harus mengandalkan Tuhan. Penuhilah hidupmu dengan Roh Kudus. Dengan berdoa dengan segenap kekuatanmu. Terus mengasihi Tuhan dan mengasihi sesamamu. Sebab Roh Kudus yang ada di dalam hatimu itulah yang akan memberimu kebijaksanaan demi kebijaksanaan untuk melawan tipu muslihat iblis. Pencobaan hidup bukan hanya pandemi sekarang ini, tetapi hal-hal yang lain. Tentunya dengan pertolongan daripada Roh Kudus, tentunya dengan kita berdoa kepada Tuhan, maka segala apapun yang menimpa kita, kita pasti diselamatkan. Mari kita hidup memancarkan kasih Tuhan, hidup yang dipenuhi oleh Roh Kudus, sehingga apapun yang menimpa kita, kita tetap menjadi anak-anak Tuhan yang setia dan taat kepada Tuhan. Amin. Kita berdoa.
Kami bersyukur ya Tuhan, firman-Mu boleh mengingatkan kami, untuk kami boleh hidup setia dan taat kepadamu, dan hidup kami terus-menerus dipenuhi oleh Roh Kudus. Biarlah segala apa yang kami kerjakan, kami lakukan dalam kehidupan kami selalu memikirkan hal-hal rohani kami, supaya kami semakin kuat dalam menghadapi pencobaan-pencobaan yang ada di dalam hidup kami. Iblis selalu menjadi musuh kami, iblis selalu menipu kami, iblis selalu menyerang kami dimanapun kami berada. Tetapi kami yakin dan percaya ketika kami mengandalkan kuasa-Mu, Roh Kudus bekerja dalam setiap hati kami, iblis pasti kalah. Dan kami boleh beroleh kemenangan daripada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kiranya firman-Mu boleh menguatkan dan menghiburkan jemaat-Mu yang sedang saat ini mengalami pergumulan apapun. Mungkin mereka dalam keadaan sakit, mungkin mereka dalam keadaan bergumul dalam ekonomi mereka, mungkin mereka bergumul dalam segala hal. Tuhan, biarlah senantiasa firman-Mu itu boleh meneguhkan mereka bahwa mereka punya Tuhan, mereka punya Roh Kudus, tempat di mana mereka berkeluh kesah, tempat di mana Roh Kudus bisa menolong mereka dalam segala situasi mereka. Terima kasih Bapa. Ini doa pengharapan kami, demi Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Terima kasih untuk firman yang telah disampaikan kepada Bapak Pendeta Rudianto, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Untuk meresponi firman Tuhan, mari kita bersama-sama angkat satu pujian yang kita ambil dari KPPK 359, Ketika Cobaan Datang. Ketika cobaan datang, gelap pun mengurungmu, si iblis yang merayumu, pahala tak menentu. Hai kau berdirilah tegak, ingat Tuhanmu yang menang, yang mengalahkan si iblis, maju terus tak mundurlah. Ketika sobatmu bimbang pengaruhi imanmu, mereka bersama iblis bersama menyerangmu. Hai kau berdirilah tegak, ingat Tuhanmu yang menang, yang mengalahkan si iblis, maju terus tak mundurlah.当此事情涌到福了，暗中为你张开我，也其是容事是人心，是你光放是信心，珍惜那你就当站住，思念你的得胜胜出，耶稣已经胜过撒旦，不当分有技能长。 Kami undang Bapak Ibu yang ada di rumah untuk bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini, dan kita akan berdoa Bapa kami, doksologi dan doa berkat akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Rudianto. Mari kita bersama-sama berdoa yang diajarkan Tuhan kepada kita, doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiga
Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, arahkan hati dan pikiranmu untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, mulai sejak saat ini, besok, dan sampai selama-lamanya. Amin. 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 Silakan duduk saat teduh. Kebaktian selesai. Tuhan memberkati.